enggak cepat lulus, kalau bingung kalau udah lulus coba daftar dulu, kalau udah bingung udah ngambilin usaha bapak juga nggak apa-apa. Nah, sebenarnya aku nggak mau kan ya kayak aku pengen buktiin kalau aku bisa ya hasil usaha aku sendiri. Kalau terusin usaha orang tua ya beda. Nah, aku pengen kayak apa, aku bisa buktiin apa. Nah, aku pengen buktiin lah kalau aku bisa gak selalu tergantung sama orang tua. Terus yang kedua, ini baru kepikiran kemarin lah, kan sempat lewat di sosial media saya ciri-ciri orang yang susah mengambil keputusan lah, atau besok di masa depan akan susah. Nah, salah satunya sulit mengambil keputusan. Nah, setelah saya baca lagi, ternyata memang ya itu fakta. Kenapa orang kok bisa sulit memutuskan mengambil keputusan? Salah satunya nggak tahu sih, ini saya yakin benar, tapi ya ada ragu salah apa benar, tapi saya yakinnya benar. Mungkin karena kan dulu 6 tahun saya di pondok. Nah, ya namanya pondok, kalau ada pelanggaran sedikit kan langsung kena hukuman. Nah, salah satu penyebab sulit ngambil keputusan karena di masa sebelumnya itu sering ditekankan kalau ngelanggar langsung dapat hukuman. Nah, itu ya terjadi sama saya. Sempat juga ya jadi panitia apa lah. Ya, sebetulnya saya lebih berkuasa di antara tersebut, tapi saya bingung. Dan ditanya misal gampangannya ya, misal di acara kan itu pakai topeng. Nah, saya tanya penempatan tenda, yang cowok gimana, cewek gimana, dipisah gimana. Ya bingung, kayak kalau misal cewek ditaruh yang di lantai 2, ya bingung lah. Terus saya tanya baru bisa memutuskan, dan keputusannya ya bukan dari saya, ya dari saran orang lain. Nah, saya takutnya besok di ya menjelang tua, ya di pernikahan kan, di pekerjaan kan, saya sulit mengambil keputusan itu. Ya entah keputusan dalam rumah tangga, keputusan di apa cara pernikahannya misalnya. Nah, saya takutnya imbas dari 6 tahun saya mondok itu masih berlaku sampai yang pernikahan. Ya namanya cowok kalau menikah kan jadi kepala keluarga, yang mutusin kan juga cowok. Kalau cowok susah mutusin, misal istri yang sering ngambil keputusan, masa ya dalam keluarga istri yang lebih besar pengaruhnya? Kan enggak sewajarnya. Saya taruhnya disitu entah
tahu udah nikah kayak film-film suami takut istri, biasanya mikirnya ya emang itu ada, itu nggak cuma film ya, di kehidupan nyata ya ada itu. Jadi apa namanya, sulit mengambil keputusan ini sampai sekarang ya, berarti itu masih ya, misal dalam hal kecil lah kayak nyusun. Biasanya kan saya sering nggak, sekarang hari Rabu, nah kami saya mau ngapain aja, nah saya ya masih nanya-nanya, enaknya saya bangun terus ngapain, misal mudik dulu apa mudik motor dulu, ya saya masih nanya, saya nggak tahu, bingung kayak cuci dulu apa cuci motor dulu apa cuci baju dulu apa ngopi dulu sampai, dan saya masih bingung. Jadi hal kecil pun juga sulit mengambil keputusan. Mungkin sampai ke hal kecil itu udah sulit ngambil keputusan. Kalau kayak itu biasanya rasa yang dirasain gimana, Mas? Yang dirasain ya apa sih? Gue cowok apa sih, kayak gitulah namanya. Masa ya gitu doang nggak bisa ngambil keputusan, ya betul nanti nggak bisa ngambil keputusan, ya cowok masalah apa kan. Tapi apa namanya, pernah mencoba untuk mencari solusinya, mungkin gimana sih caranya gitu biar nggak dalam hal kecil dulu misalnya. Mencari solusinya ya sebenarnya nggak solusi juga sih. Misal besoknya saya mau nyuci apa segala macam, ya itu yang saya putuskan ya besoknya aja nyuci motor, nyuci segalanya, ya besoknya saya juga ngapa-ngapain. Sebenarnya bukan solusi ngambil keputusan, tapi entah saya menghindari ngambil keputusan, entah bagaimana, ya jadinya di hari besoknya ya nggak ngapa-ngapain. Berarti karena bingung gitu kan, jadi lebih memilih untuk ya udah nggak usah ngapa-ngapain gitu daripada bingung gitu ya. Tapi apa namanya, ini tuh berdampak di kehidupan sehari-hari aja atau sampai keputusan yang besar, mungkin Pernah juga ya. Kalau untuk saya ini keputusan besar menurut saya kan kelulusan ya. Kayak ya saya masih sering nanya ke teman, gimana ya, kan orang tua nyuruh cepet lulus tapi nanti langsung nerusin usaha orang tua. Nah sedangkan saya punya pemikiran nggak mau nerusin, bukan nggak mau, kayak ya aku pengen buktiin diriku sendiri. Nah enaknya mikir kerjaan itu, tapi itu udah punya pikiran tentang pekerjaan, baru saya bisa fokus ke skripsi. Nah atau saya skripsian dulu, cepet lulus dulu, tapi setelah lulus nganggur dalam artian ya nggak punya pekerjaan, masih bingung mau kerja apa. Dan menurut saya kan itu keputusan besar ya. Nah di situ saja saya masih sering nanya-nanya, sering nanya-nanya ke teman-teman saya sampai hal besar.
nggak misal lagi sulit ngambil keputusan gitu, apa namanya, sampai ke susah tidur atau mungkin overthinking kayak gitu. Enggak juga. Tapi kalau saya tidurnya ya malam ya. Enggak sih. Paling lebih ke tidur nih, terus bangun. Ya masih pengen tidur aja. Masih pengen nggak apa-ngapain. Padahal ya ada kerjaan. Kalau susah tidurnya enggak. Setelah tidurnya yang susah. Setelah tidur Ya, susah mau ngapain ya. Tapi misalnya dibuat kalau kalau apa namanya, buat kayak catatan dulu, misal sehari mau ngapain, coba aja untuk ditulis semua. Jadi kayak apa ya, yang apa yang lagi masalah dipikirkan, kayak misal mau ngapain aja itu misalnya ditulis di poin satu, misal mau bangun pagi terus habis itu bikin kopi, terus habis itu nyuci motor atau mau nyuci baju gitu misalnya. Terus dari situ nih dilihat dulu mana yang kiranya bisa dilakuin dalam sehari, mana yang mau dilakuin dulu, mana yang enggak. Kalau semisal dengan menulis itu kan kita bisa tahu ya mana yang bisa terlihat jelas gitu tulisannya. Jadi itu nggak cuma dalam bayangan aja, karena sampai bayangan, kalau punya bayangan seperti itu ya pernah punya, tapi ya nggak kelakon. Yang nulis apa yang mau saya kerjakan ya nggak kelakon saya nulisnya, ya masih tetap di bayangan aja. itu berarti pernah kepikiran seperti itu ya. Pernah. Nah, terus yang membuat nggak jadi itu akhirnya akhirnya nggak jadi itu kenapa? Nggak jadi ya karena ya masih ada hari besok. Yang akhirnya seperti itu. Ya memang buruk, tapi ya nggak tahu, saya takut banyak bingungnya. Sebenarnya nggak yang begitu buruk sih, namanya itu kan juga maksudnya ke harapan ya gitu kan. Maksudnya ya nggak apa-apa, masih ada hari besok gitu. Nggak semua itu harus dilakuin sekarang. Itu nggak suatu hal yang buruk sih mas menurut saya. Cuma mungkin apa namanya, jadi bingung sulit ngambil keputusannya itu karena kenapa sampai berdampak ke hal yang besar, karena di hal yang kecil aja itu kan belum bisa diselesaikan. Nah, gimana caranya bisa menyelesaikan masalah yang besar kalau yang kecil aja kita belum bisa. Nah, biasanya itu apa namanya, bisa dengan yaitu mencatat atau mungkin bisa mencoba kayak sebenarnya nggak apa-apa untuk berharap masih ada hari besok. Cuma kalau kita bisa lakuin itu sekarang, kenapa harus nunggu besok? Ya benar juga sih. Nah, nggak tahu juga bingung. Nggak apa-apa mas, bingung itu wajar. Tapi apa namanya, bingung atau sulit mengambil keputusan ini pernah sampai yang apa ya, maksudnya ngerasa yang keganggunya tuh nggak cuma keganggu di pikiran gitu. Kayak gini loh, misal ya jadwalnya itulah dari besok nyuci motor sama nyuci baju.
Nah udah nih selesai nyuci motor, terus pengen rebahan. Nah, kadang saya yang marahin diri saya sendiri kan, tuh aku bahasa ya kadang ya agak sering sih yang kayak gitu ya. Mau saya mau nyuci nih habis ini, nah tapi saya mau rebahan, nah saya sering teriak ke diri sendiri, kurang turun ya sering marahin diri sendiri kan. Ya, gitu. Itu kan berarti udah ada planningnya ya, habis ini mau ngapain gitu. Itu terus jadinya malah di sela-sela dua kegiatan itu ada satu kegiatan lain tidur. Terus itu kan bikin nggak bisa nih capai kegiatan yang berikutnya. Terus habis itu marah ke diri sendiri. Ya sering yang mana marah yang beneran, kayak dia teriak yang beneran, nggak yang cuma batin doang. Itu sering dilakuin. Kalau seringnya enggak sih, agak sering. Agak sering. Agak sering. Ya mungkin untuk sesi kali ini saran dari saya bisa lebih dicatat lagi. Misal untuk kegiatan sehari-hari aja, untuk kegiatan besok aja, nggak usah dalam 1 minggu atau dalam beberapa hari, dalam 1 hari aja. Misalnya untuk besok pagi itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, atau mungkin dari bangun tidur sampai tengah hari aja, dulu mau ngapain, misal 5 poin. Nah coba untuk ditulis mau ngapain aja, dan berusaha untuk konsisten di 5 poin itu gitu. Sebenarnya seperti yang udah saya bilang tadi ya, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah yang besar kalau masalah kecil dalam hidup kita aja belum bisa kita selesaikan. Nah coba dari 5 poin itu aja dulu, siapa tahu dari situ yang ya pasti dilakuinnya nggak cuma sehari. Bisa kalau sehari itu udah bisa, pasti ada suatu kebanggaan gitu di diri kita sendiri kalau kita udah bisa nih ngelakuin sesuatu walaupun cuma sampai 5 poin. Terus habis itu besoknya dari siang sampai sore, jadi pelan-pelan tapi konsisten. Dari situ kan ada poin konsistensi sama gimana caranya masyarakat buat mengambil keputusan. Juga yang kebanggaan tadi Pak, salah nggak sih misal ya kayak tadi lah, kan saya tadi udah dijemur pakaian, yang ngelipetin, terus kebetulan saya baru bawa kipas, kan udah tak pasang lagi, terus juga udah ya membersihin kipasnya, geser lemari biar kipasnya kuat, ya udah rapi lah kamar. Nah saya mau pamer, boleh nggak ya? Boleh aja mas. Kan saya ya sebenarnya saya bangga lah bisa, ya nggak yang bangga sih, kayak seneng lah udah ngelakuin ini itu. Saya mau pamer, boleh ya? Wajar nggak? Wajar kalau menurut saya itu masih wajar, karena yang Mas Farhan tadi ceritain kan di kehidupan sehari-hari sulit mengambil keputusan, jadi jatuhnya nggak ngapa-ngapain. Nah itu kan udah banyak tuh ngelipet baju, terus beresin kamar, itu juga udah dapat beberapa poin gitu. Jadi ya menurut saya untuk bantu wajar, karena dari sebelumnya dilihat dari yang sebelumnya nggak ngapa-ngapain, jadi ada beberapa poin kegiatan, itu wajar untuk kita bantu sama diri kita. Ya kan. Oke, untuk sesi ini mungkin saran dari saya sedikit
nanti untuk lanjutannya akan saya kabarkan ya. Terima kasih atas waktunya, sehat-sehat selalu ya Mas Aryan. Iya kak. Terima kasih. Boleh keluar? Iya boleh. Masih. Iya, terima kasih.